Jakarta Utara masih di jalan. Hari ini kita akan memulai diskusi reguler kita. Rencananya kita akan berbicara tentang posisi gerakan sosial kemanusiaan dalam pembelaan terhadap hak rakyat, tapi karena pembicaranya anaknya sakit tadi pagi, jadi hari ini dia nganter anaknya ke rumah sakit, sehingga Pak Irwansah, dosen politik di FISIP UI berhalangan hadir, namun nggak menghalangi rencana diskusi untuk tetap berjalan hari ini. Cuma kita ubah temanya dan pembicaranya. Temanya kita hari ini akan mengangkat terkait dengan problem pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan yang nanti akan dipaparkan, dijelaskan dan diungkap oleh Ketua KPW DKI Jakarta, Bang Marta Tiana Hermawan. Terima kasih juga buat Rumah Bersama asuhannya Dr. Rika Ciptaning, Ketua DPP PDI Departemen Kesehatan dan Bagana ya. Terima kasih Mbak sudah hadir. Terima kasih juga pada Bu Sri Marjinem, Ketua Rekan Jawa Jakarta Timur pertama kali. Iya. Terus ada Bu Jarwo yang udah menyempatkan waktu, terima kasih juga. Bu Sri ini yang nyiptain yel-yelnya rekan tuh, rekan Indonesia. Rekan Indonesia untuk rakyat. Nah, itu Bu Sri yang nyiptain tuh. Oke, baik teman-teman, kita langsung aja kita mulai diskusi kita. Untuk mempersingkat waktu, silakan Bang Warta untuk menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih buat kawan-kawan yang telah hadir. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Ketum, sebelumnya pembicaranya dari dosen FISIP UI, sekarang pembicaranya dosen dari Universitas Rakyat. Oke kawan-kawan, jadi tidak melunturkan semangat kita pada siang hari ini. Kita akan sama-sama berdiskusi terkait program dari pelayanan jaminan kesehatan. Tentunya nanti kita akan mempertajam apa yang menjadi literasi bagi pengetahuan kita untuk advokasi. Di tengah kita ada Jakarta punya JKK sama JKN PBI. Sementara kalau belum punya ya untuk menjaga-jaga kita ikut yang berbayar dulu, mungkin yang ada programnya di organisasi juga. Soalnya itu nanti ada JHT juga. Artinya banyak manfaatnya, nggak cuma untuk penjaminan rumah sakit, tapi ada seperti beasiswa. Terus kalau misalkan ada uang duka wafat gitu kalau bagi yang meninggal, terus ada uang pengganti bulanan kalau ada yang kecelakaan tapi dia tidak bisa bekerja. Nanti di share manfaat-manfaat dari BPJS tenaga kerja. Terus yang ketiga Bang Hanko nih, kalau misalkan laka lantas tapi dia JKK ya, misalkan pergi atau pulang kerja ya. Nah itu tetap harus menggunakan surat keterangan kepolisian, karena laka lantas itu bisa jadi nanti ada tuntutan atau reka adegan. Jadi memang harus melibatkan kepolisian ya, setiap kecelakaan. Waktu itu kejadiannya di Jakarta Utara. Jadi kawan-kawan masih ingat kalau ada pasien yang lehernya kena anak panah, pasiennya Tejo. Nah, itu kan korban kekerasan dan kejahatan ya. Dia lagi nongkrong di Sunter, terus kena penyerangan yang tanpa tidak orang dikenal. Terus kemudian terkena anak panah, dibawa ke IGD. Awalnya itu admin rumah sakit RSUD Koja tidak mensosialisasikan soal jam kerja, ya kan? Nah, jadi begitu kita hadir di sana, baru kita ngomong sama direksinya. Tapi direksinya udah tahu kalau ada jam kerja. Hanya admin rumah sakitnya yang tidak mensosialisasikannya. Nah, kami khawatir ini menjadi copy paste dari rumah sakit swasta ke RSUD tidak mensosialisasikan soal jam kerja.
Yang awalnya kita khawatir swasta, ternyata RSUD juga ada yang kayak gitu. Ya kan, yang punya dinasnya, bahkan programnya punya mereka gitu. Aneh gitu. Jadi yang kita garis bawahi, kalau rumah sakit pinginnya itu ada pasien umum. Kalau pasien umum tuh dia bayar, nggak perlu klaim-klaim lagi ke BPJS, ada klaimnya yang dipending, ada klaimnya yang tidak cair, nah itu yang menjadi kekhawatiran. Tapi yang lagi-lagi yang menjadi korban siapa? Rakyat, apalagi rakyat prasejahtera. Jadi itu kawan-kawan terkait jam kerja, ya kan? Dan kita juga perlu sosialisasikan ke bawah dari RT, RW, kelurahan gitu. Bahkan tingkat dewan kota pun nggak tahu kalau ada yang namanya jam kerja. Artinya nggak banyak yang tahu. Nah ini perlu kita sosialisasikan sebagai anggota relawan kesehatan Indonesia. Terus yang kedua ada yang namanya jaminan kecelakaan lalu lintas, kawan-kawan. Jadi jaminan kecelakaan lalu lintas seperti yang kita tahu advokasinya yang pertama adalah surat keterangan kan mungkin naik lagi jadi 10%, 15% seperti itu. Nah ini yang harus kita kawal, yang harus kita advokasi regulasinya seperti itu. Yang kemudian yang ketiga ini terkait obat. Obat itu kasusnya ada dua untuk JKN. Yang pertama obatnya nggak di cover, yang kedua obatnya kosong di rumah sakit. Kalau misalkan kita dikasih resep obat yang tidak di cover oleh BPJS, biasanya itu obat-obat yang tidak masuk dalam formularium nasional dari BPJS. Paket daftar obat dari suatu penyakit. Misalkan penyakitnya tuberkulosis, obatnya A, B, dan C. Atau misalkan penyakitnya pusing, yang masuk ke Fornas itu Decogen. Tapi dokter ngasih resep beda, misalkan dengan Apasin. Jadinya kita harus berdua. Nah, kita sebagai pasien BPJS Kesehatan berhak untuk meminta resep obat yang sesuai tanggungan BPJS Kesehatan. Fungsinya sama walaupun mereknya berbeda. Ya kan? Hanya mungkin dokternya yang marketing ya. Ini paling manjur, ini harus diminum gitu. Nah, kita berhak tuh, kecuali kita memang menuruti apa yang menjadi edukasi dari dokter. Kita punya hak. Tapi kita juga punya hak untuk meminta ganti resep obat yang sesuai dengan tanggungan BPJS Kesehatan. Itu kalau obatnya tidak di cover. Kalau misalkan obatnya kosong di rumah sakit, resepnya kita dikasih suruh nebus di apotek luar, setelah kita tebus, kwitansinya bisa kita rembes di instalasi maupun di apotek rumah sakit yang mengeluarkan resep tersebut. Nah itu pernah diadvokasi oleh teman-teman Jakarta Utara di RSUD Tugu Koja. Alhamdulillah rembesannya keluar dan pasien mendapatkan uang rembesannya kembali. Itu ada di Permenkes 28 2014. Ternyata di situ ada regulasinya terkait obat tadi, kosong atau tidak ditampung. Nah kemudian JKN permasalahannya yang selanjutnya adalah terkait rujukan berjenjang. Nah memang laporin ke dinas kesehatan gitu, tapi ributin dulu, dijelasin dulu bahwa salah puskesmas gitu, masih judes sama masyarakat, masih mempersulit apa segala macam. Nah itu problemnya lah.